Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara melakukan presentasi, yaitu dengan menggunakan keterampilan berbicara. Dalam ilmu bahasa ada yang namanya keterampilan berbicara. Pada praktek presentasi ini, ada beberapa yang akan dibahas, yaitu yang pertama, di sini kita akan melakukan kegiatan presentasi. Jadi kegiatan presentasinya itu kan biasanya kalau dalam perkuliahan, kalian akan diminta membuat sebuah makalah, baik itu per kelompok maupun artikel yang dibuat oleh individu. Nantinya, tulisan yang sudah kalian buat itu akan dipresentasikan di hadapan teman-temannya atau di hadapan mahasiswa lain. Atau presentasi juga bisa dilakukan oleh dosen yang mengikuti kegiatan seminar nasional maupun internasional dan kemudian akan mempresentasikan artikel ilmiahnya kepada peserta lain. Dan presentasi juga bisa dilakukan di kegiatan pekerjaan seperti presentasi proyek usaha, presentasi tentang program kegiatan, dan lain-lainnya. Penilaian presentasi itu kalau untuk penilaian dalam mata kuliah, biasanya adalah ada presentasi individu, ada presentasi yang dilihat dari kelompok, dan ada juga tetap dilihat dari tulisan yang sudah dibuat. Karena apa yang dipresentasikan itu adalah tulisan yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian, kriteria presentasi. Di sini kriteria presentasi yang pertama, ketepatan membuka presentasi. Jadi presentasi itu dibuka dengan ucapan salam, sapaan. Jika memang sudah diketahui semuanya beragama yang sama, silakan menggunakan salam sesuai agamanya. Tapi jika misalnya presentasi itu di hadapan orang yang beraneka ragam budaya dan agama, silakan gunakan sapaan yang memang umum saja. Kemudian cara penyampaian materinya buatlah presentasi yang intinya saja, secara ringkas, padat, jelas, dan menarik. Gunakan media presentasi yang menarik, yang dapat dibaca, yang bisa terbaca oleh pembaca dan pendengar yang menyaksikan presentasi Anda. Kemudian jangan menggunakan presentasi itu berupa banyak tulisan. Jadi tulisan dipindahkan ke PowerPoint atau dipindahkan ke Canva atau media presentasi yang lain. Jadi gunakanlah poin-poinnya saja. Nanti pada saat ingin menjelaskan, silakan Anda melakukan improvisasi dengan menambahkan contoh-contoh, menambahkan kegiatan, menambahkan berita, atau menambahkan teori-teori lain yang bisa disampaikan yang berhubungan dengan presentasi yang dilakukan. Terus, jangan lupa ketepatan waktu presentasi. Jika memang sudah disediakan waktunya 5 menit, manfaatkan dengan baik, karena jika presentasi itu dilakukan untuk kegiatan lomba atau presentasi kepada orang lain yang menggunakan waktu yang terbatas, maka semua itu harus dipersiapkan dengan ketepatan waktu yang sesuai. Karena nantinya pasti ketika presentasi akan di-cut atau dipotong penjelasannya, kemudian apa yang sudah kalian buat dalam media presentasi tidak akan dijelaskan atau dilanjutkan penjelasannya. Kemudian jika presentasinya kelompok, maka lakukanlah kerjasama antara setiap kelompok. Supaya menarik, presentasi kelompok itu jangan presentasi yang berganti, misalnya di slide 1 sampai slide 5 si A, slide 6 sampai slide 8 si B, slide 9 sampai slide 12 si C. Kalau kayak gitu bergantian, jadi kesannya presentasi itu hanya diketahui atau dikuasai oleh si orang tersebut di bagian materi-materi tertentu saja. Jadi pada saat presentasi, usahakan presentasinya itu misalnya dalam satu PowerPoint, satu slide itu ada 2 orang yang presentasi secara bergantian atau menjawab satu sama lain untuk menjelaskan presentasi tersebut. Kemudian ketepatan menutup presentasi. Tutuplah presentasi itu dengan memberikan sedikit kesimpulan bahwa apa yang dipresentasikan Anda kepada orang lain itu sebenarnya intinya itu apa dari kegiatan yang sudah dipresentasikan. Kalau untuk penilaian individu, itu yang dilihat adalah artikulasi saat menyampaikan presentasi.
ya. Inti dari presentasi itu, dan bahasa yang digunakan dalam presentasi. Penilaian tulisan yang sudah dibuat sebelumnya, ketika sebelum presentasi akan dilihat kelengkapan karya tulisnya dan tampilan bahan presentasi. Yang tadi saya sebutkan, tampilan bahan presentasi itu harus lengkap, jelas, padat, dan singkat. Jadi jangan terlalu banyak banget tulisan, dan misalnya tulisannya tidak terbaca, atau warna-warna yang mencolok yang menyebabkan tidak terlihat tulisan tersebut. Nah, kemudian ini ada beberapa siklus penilaian individu, bobot-bobotnya. Biasanya ini bisa digunakan dalam kegiatan lomba ya. Kalau lomba-lomba ini yang sebagai bobot penilaian presentasi. Atau untuk menentukan pada saat presentasi seminar, yaitu base presentasi atau base paper. Kemudian ketepatan membuka yang tadi, cara penyampaian presentasi, kemampuan mempertahankan dan menanggapi pertanyaan atau sanggahan. Biasanya setelah presentasi itu kan ada pertanyaan atau sanggahan. Nah, kemudian ketepatan waktu, selanjutnya ada kerjasama dan kegiatan menutup presentasi yang menarik. Jangan lupa memberikan kesimpulan dari hasil presentasi yang disampaikan. Terus ini kriteria karya tulisnya, tampilan bahannya, kemudian jangan lupa presentasi tersebut harus disampaikan dengan menarik, karena presentasi yang akan membuat Anda terlihat bahwa, oh, orang ini sudah paham nih tentang materi yang disampaikan. Oke, selanjutnya saya akan membahas bagaimana persiapan presentasi yang akan kalian lakukan ketika ingin menghadapi presentasi di hadapan orang banyak. Nah, di sini, oke, ini adalah masuknya ke dalam keterampilan berbicara ya. Keterampilan berbicara itu ada macam-macam, yaitu ada debat. Nah, di sini debat itu pasti kan ada lawannya ya. Istilah debat itu berasal dari bahasa Inggris, debate. Ya, jadi istilah itu adalah berargumen. Jadi berargumen antara pro dan kontra untuk membahas satu permasalahan yang ada. Karena jika tidak ada permasalahan atau topik yang akan dibahas, maka debat itu tidak akan bisa dilaksanakan. Kemudian, di debat itu, orang akan mengetahui cara penyampaian ide secara logika dan argumen yang disertai bukti. Jadi pada saat penyampaian debat itu harus disertai argumen yang ada buktinya. Jangan hanya asal bicara saja pada saat debat. Kemudian unsur debat itu, di dalam debat ada yang namanya mosi. Mosi itu topik ya. Topik pada debat tersebut. Kemudian adanya pihak pro dan pihak afirmatif, ada pihak kontra. Nantinya yang ada pro, ada kontra, ada pihak penengah yang menengahi debat tersebut jika terjadi debat yang sudah menggunakan bahasa-bahasa yang saling menyinggung atau debatnya sudah semakin panas. Kemudian adanya moderator. Moderator itu sebagai pengatur jalannya debat, ya. Kemudian adanya peserta debat pastinya. Biasanya kalau dalam debat bahasa Inggris NUDC itu peserta debat itu ada 2. Terus ada juga di debat KDMI, debat bahasa Indonesia, itu juga pesertanya 2. Kemudian kalau untuk debat-debat yang lain, misalnya debat ya, dari kegiatan lain atau forum-forum yang lain, biasanya debat itu pesertanya ada 3. Kemudian adanya notulen, yaitu pencatat. Jadi ketika ada 3 orang sedang saling berdebat atau 2 orang itu, maka saling ada namanya notulen yang mencatat kegiatan dan bahasa yang disampaikan pada saat debat. Karena itu yang akan membahas, menjawab dari lawan bicaranya. Kemudian ada jenis-jenis debat ini, ada debat parlementer atau debat majelis. Ini biasanya pada badan-badan legislatif ya memang udah disesuaikan, yang udah disiapkan, yang menambah dukungan bagi undang-undang tertentu pada saat melakukan debat. Majelis itu biasanya di forum-forum debat. Terus kemudian ada debat pemeriksaan ulangan atau debat yang biasanya untuk memeriksa suatu perkara atau kejadian. Misalnya ada di debat di kantor pengadilan gitu. Terus ada debat formal, konvensional, dan debat pendidikan. Biasanya debat ini untuk mengemukakan argumen yang menunjang tentang kegiatan formal, bisa juga debat yang dapat disampaikan secara politis. Ya.
kemudian ada struktur debat. Di sini struktur debat itu ada kita harus perkenalan dulu ya, harus dilakukan oleh masing-masing tim. Ya, jadi setiap tim akan memperkenalkan diri, memperkenalkan timnya yang lain bahwa dia sebagai apa, di pihak afirmasi, oposisi, dan di pihak netral, saling mengenalkan diri. Terus penyampaian argumentasi jangan lupa harus sesuai mosi yang sudah ditentukan oleh panitia penyelenggara debat. Kemudian, debat itu disampaikan sesuai argumentasi dan sesuai apa yang dia dapat. Misalnya dia dapat di pihak pro, maka dia harus tetap kuat dengan bahasanya untuk mempertahankan pihak pro. Kalau dia berada di pihak kontra dan pihak netral atau afirmasi dan oposisi, maka dia harus mempertahankan argumennya pada posisinya masing-masing. Karena biasanya ada yang tidak sesuai dengan hatinya atau tidak sesuai dengan pikirannya, dia tidak mau nih sebenarnya pro, dia maunya kontra, tapi ternyata dia dapat pihak yang beda. Nah, disitulah bahasa debat itu akan berubah. Kok yang tadinya pro berubah jadi kontra ya, gitu. Terus melakukan debat hal utama yaitu menyanggah dari lawan. Kalau dalam debat bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu KDMI dan debat bahasa Inggris NUDC, itu biasanya si pendebat, jadi peserta 1 akan mengemukakan pendapat, peserta 2 mengemukakan pendapat, selanjutnya peserta lawan mengemukakan pendapat, dan nanti selanjutnya baru mereka akan saling berlawanan berdebat untuk membahas mosi yang sudah ditentukan. Kemudian jangan lupa buatlah kesimpulan dari debat tersebut di akhir pelaksanaan debat. Nanti keputusannya hasilnya akan diambil dari voting, mosi, resolusi, dan sebagainya. Ini adalah tata caranya, ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang menghina, merendahkan, atau mengandung sara. Jadi tetap harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik, yang sopan, dan beretika. Karena pernah ada kejadian orang pendebat karena dia merasa ingin melawan lawan bicaranya, jadi dia saat berdebat itu akhirnya maju-maju menghadap ke lawan bicaranya. Harusnya posisi pendebat itu sudah disediakan tempat, ada kursi, ada meja yang sudah disediakan untuknya. Jadi pada saat debat juga tidak juga harus atau dia akan menggunakan bahasa atau intonasi yang tinggi seperti kesannya orang marah-marah. Terus batasi argumen itu maksimal 3 poin. Jadi jangan terlalu banyak argumen yang akan disampaikan. Jadi 3 poin saja. Terus gunakan logika untuk berargumen. Jangan lupa cari data yang akurat. Jadi jangan asal menyebutkan saja. Nah, terus kemudian keterampilan berbicara yang kedua adalah diskusi. Nah, diskusi ini pastinya sudah sering digunakan, diterapkan oleh mahasiswa dan masyarakat lainnya, dosen, pekerja, ataupun yang lain. Diskusi ini kan bisa dilakukan di dalam internal, diskusi keluarga, atau eksternal, diskusi dalam pekerjaan, atau diskusi ketika perkuliahan atau sekolah. Nah, ini teknik berdiskusi. Diskusi itu adalah komunikasi dua arah ya, antara 2 orang atau lebih. Kemudian di sini teknik berdiskusi, cara untuk melakukan sesuatu, harus kreativitas untuk memperindah sesuatu, dan komunikasinya 2 arah, karena untuk mencari kebenaran. Biasanya untuk diskusi itu mencari jalan keluar atau mencari sebuah solusi atau hasil dari pembicaraan yang sedang dibahas. Terus dalam diskusi harus ada ketua atau moderator jika diskusi itu diskusi formal. Kemudian ada unsur materi, tema diskusi disesuaikan dengan tema diskusi yang ada. Ada unsur fasilitas, properti diskusi, unsur manusia, pembicara, dan pendengar. Kemudian ada struktur diskusi. Struktur diskusi ini isu masalahnya apa yang akan dibahas, argumen atau pendapat yang disampaikan, terus dia akan mendukung atau menentang, pro atau kontra, dan kemudian diberikan kesimpulan. Ya, struktur diskusi, misalnya dia akan membahas tentang bolehkah siswa membawa telepon seluler ke sekolah. Nah, jadi di situ isu masalahnya apa, diberikan argumennya apa, mendukung atau menentang, kesimpulan dan sarannya apa. Nah, karena dalam diskusi juga memang harus ada tema atau ada topik yang akan dibahas dalam diskusi tersebut. Nah, ini ada tugas-tugas
sifat peserta diskusi, yaitu ada ketua dan moderator. Nah, di sini tugasnya menjelaskan maksud dan tujuan diskusi di awal dimulainya diskusi. Terus dia menjamin ketertiban dan keteraturan. Nah, kemudian memberikan anjuran atau ajakan pada peserta diskusi, kemudian akan menyimpulkan dari hasil diskusi, karena diskusi akan dibuka oleh ketua atau akan dibuka oleh moderator diskusi. Dan dia juga yang akan menentukan ketika ada yang ingin memberikan saran, komentar, dan lainnya. Terus sifat-sifatnya bagaimana ketua dan moderator? Dia harus punya kepribadian ya, tidak memihak peserta diskusi karena sedang membahas satu topik tertentu, dan harus berbakat dalam berbicara atau berdiskusi. Usahakan juga memiliki rasa humor, karena diskusi yang panjang pasti akan membosankan dan membuat orang lain itu akan lelah, mengantuk, atau tidak memperhatikan diskusi tersebut. Kemudian diskusi ini ada diskusi formal dan non formal. Kemudian diskusi itu ada diskusi kelompok studi, ada komite, ada diskusi kelompok pembentuk kebijaksanaan. Nah, terus diskusi ada seminar, ada simposium, ada lokakarya, konferensi, ada debat seperti yang tadi disebutkan di awal, ada diskusi panel. Diskusi panel itu biasanya dilakukan pada saat seminar. Jadi ada forum diskusi utama, kemudian ada forum diskusi panel. Kemudian ada forum diskusi, ada yang namanya kongres seperti kongres bahasa, terus kemudian ada diskusi kasualis, dan ada forum, itu termasuk ke dalam forum diskusi juga. Nah, ini etika moderator dan ketua, pahami dulu tentang diskusi tersebut, tidak emosi, harus sabar, karena dia yang akan memimpin jalannya diskusi itu dengan baik. Dan jika ada yang bertentangan di forum diskusi tersebut, maka harus bersikap bijaksana, tegas, dan disiplin. Nah, lakukanlah persiapan diskusi, yaitu kita harus tahu nih tujuannya yang ingin dicapai dari diskusi itu apa. Terus kita laksanakan diskusi tersebut, ya sudah ada arahan, sudah ada bahan-bahan yang sudah kita cari sebelumnya, dan kemudian di akhir diskusi akan dibahas tentang pokok-pokoknya, pokok-pokok pembahasan, kesimpulan, kemudian mereview umpan balik bagaimana adakah saran dan kritik dari peserta diskusi yang lain. Ini adalah seminar. Seminar itu biasanya kita ikuti ya, banyak sekali yang mengikuti seminar, tapi banyaknya yang mengikuti seminar ini ternyata hanya satu arah, atau hanya mendengarkan seminar saja, dan yang lain sibuk dengan hal-hal lainnya. Seharusnya di seminar itulah kita dapat mendapatkan ilmu, kita dapat melakukan komunikasi dua arah, yaitu bertanya kepada pembicara seminar. Karena pastinya pembicara seminar itu adalah sudah dipilih orang-orang yang ahli dalam bidang tertentu yang dibahas dalam seminar tersebut. Kemudian ini manfaat seminar, karena dengan kita sering mengikuti seminar, kita meningkatkan kepercayaan diri kita. Ya, karena kita sering bisa berkomunikasi dengan orang lain, kita juga mengikuti misalnya panel seminar, kemudian atau diskusi panel, terus kemudian kita menambah pengalaman, menambah pengetahuan, karena banyak sekali informasi-informasi yang didapatkan dalam seminar itu. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi, karena kita sering berkomunikasi pada saat seminar, bisa bertemu dengan orang banyak. Kalau misalnya seminar nasional, internasional, itu kan akan bertemu dengan banyak orang dan banyak ilmu yang didapat. Nah, terus kemudian ruang lingkup seminar itu ada jalannya seminar, ada ruang atau tempatnya seminar, ada pengarah, peserta seminar, ada moderatornya juga. Nah, mekanisme seminar, berarti di sini moderator akan membuka atau mengatur jalannya seminar. Nah, nanti biasanya di dalam seminar itu ada sambutan-sambutan, kemudian ada kata kunci dari seminar itu, ya. Terus kemudian ada pembahasan dari beberapa pembicara seminar utama. Nah, selanjutnya ini kembali lagi ke yang tadi, kita membahas tentang sebuah presentasi, ya. Presentasi adalah pertukaran informasi, penyampaian informasi kepada orang lain. Ya, ini penyampaiannya di hadapan orang banyak atau di hadapan audiens.
Jadi antara peserta dan audiens. Tetapkan tujuan presentasinya. Kamu presentasinya mau untuk apa? Menginformasikan, meyakinkan, membujuk, menginspirasi, atau menghibur. Jadi kita sudah menyiapkan bahasa-bahasa presentasi yang ingin disampaikan. Kalau informasi berarti informasinya harus jelas, harus akurat, datanya harus ada. Kalau meyakinkan berarti kita menggunakan penekanan-penekanan bahasa untuk meyakinkan pendengar bahwa apa yang kita sampaikan itu bisa mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, ini sama dengan yang tujuan seminar untuk membujuk. Misalnya seminarnya adalah seminar kewirausahaan, kemudian dia menyampaikan bisnis atau informasi bisnisnya. Nah, di situ pasti ada kalimat atau ada pembahasan yang membahas tentang bahasa ajakan atau membujuk peserta seminar untuk melakukan bisnis atau untuk membeli produk bisnisnya, jasanya, atau yang lain. Untuk menginspirasi berarti harus membuat penyemangat kepada peserta seminar tentang seminar yang akan disampaikan. Kemudian untuk menghibur berarti di sini seminarnya harus menarik, tidak membuat bosan para peserta seminar dan tidak membuat para peserta seminar itu ngantuk ya. Nah, kemudian persiapannya seperti apa sih seminar itu? Kita siapkan dulu materi seminarnya. Seminarnya apa sih yang mau disampaikan? Kalau mau menggunakan media, siapkan medianya. Media presentasi, media apakah menggunakan PowerPoint, Canva, atau media-media lain yang lebih canggih. Itu sekarang bisa dipelajari semuanya ya di YouTube. Pasti ada cara-caranya. Terus menentukan tujuan seminar, melakukan analisis audiens, kira-kira audiens kita di saat seminar itu siapa peserta seminarnya? Apakah seumuran, apakah di atas kita umurnya, atau di bawah kita? Apakah anak-anak? Kalau anak-anak kan cara pembawaan seminarnya juga berbeda ya, dengan kita menyampaikan seminar pada akademisi. Nah, jadi dilihat audiensnya siapa yang akan kita sampaikan pada seminar tersebut. Terus buatlah presentasi yang menarik, unik, tidak terlalu banyak tulisan. Jadi PowerPoint bukan power kalimat. Jadi poin-poinnya saja, bukan power text. Jadi bukan teks yang dipindahkan satu halaman Word dipindahkan ke dalam satu slide PowerPoint. Kemudian mengatur alur cerita presentasi. Pertama mau jelasin apa. Jadi biasanya kita latihan dulu, kecuali untuk orang yang biasa seminar atau sudah biasa menjadi pembicara pada saat seminar. Mungkin itu sudah tidak usah latihan-latihan lagi ya. Terus kemudian mendesain slide presentasi, terus pelaksanaan seminar. Nah, saat presentasi itu disampaikan, jangan lupa baca keseluruhan paper dulu atau bahan seminar kamu supaya tahu alur yang akan dijelaskan nanti. Tentukan hal-hal yang penting apa di mind mapping dan nantinya akan diulang kembali atau diberikan penekanan pada saat kesimpulan. Nah, kemudian pelaksanaan presentasinya berdiri dan tatap audiens, jadi jangan menunduk atau menghadap yang lain karena kita harus fokus pada audiens yang akan kita sampaikan seminar itu. Kemudian berdiri tegak, jangan kaku, tetap tersenyum, ya. Jadi tidak terlalu kaku dilihat oleh para peserta seminar. Hilangkan kebiasaan bersikap gelisah atau jangan juga saat kita mau ganti slide, terus kita sambil berbicara, kemudian kita bolak-balik pada saat seminar. Nah, itu akan menghilangkan konsentrasi para peserta seminar terhadap Anda sebagai pembicara seminar atau pada saat Anda presentasi. Ya. Terus kemudian tatap semua audiens pada saat presentasi. Nah, kemudian jangan melakukan sesuatu atau berbicara secara bersamaan dengan kegiatan yang sedang dilakukan. Jangan buyarkan perhatian audiens, bahasa tubuhnya juga berbicara, ya. Kemudian suara, artikulasi, lafal, pengucapan, pengulangan, dan kecepatan pada saat penyampaian presentasi. Sekarang memang di era COVID-19 ini, presentasi disampaikan melalui media Zoom. Nah, inilah yang akan membuat orang banyak yang bosan karena sudah menyaksikan Zoom di laptop atau di handphone secara berjam-jam, maka seseorang yang ingin menyampaikan presentasi itu harus membuat PowerPoint yang menarik, harus ada selingan-selingan visual, audio, ada video, supaya si peserta seminar itu tidak bosan atau tidak tiba-tiba dia akan
aktifkan kameranya. Jangan buru-buru pada saat presentasi, benar-benar harus diperjelas pada saat penyampaiannya. Coba untuk menyapa audiens, apakah audiens itu ada atau enggak ya? Kalau di Zoom kan, ini audiensnya hanya fotonya saja, apakah dia ada di situ atau tidak, kita bisa menyapa audiens, atau bertanya kepada audiens, atau sekarang tuh bisa menggunakan aplikasi, kalau tidak salah meniti.com, nah itu aplikasi untuk melihat kita bisa menyapa audiens dan audiens bisa merespon pembicara pada saat presentasi atau seminar. Jangan lupa salam, senyum ketika sedang presentasi dan menyelesaikan presentasi. Nah, ini teknik presentasinya. Kuasai, ungkapkan, peragakan, ajukan pertanyaan, dan simpulkan. Presentasi yang baik dan menarik. Jangan lupa melakukan riset dan memahami materinya, kenali dan kuasai audiens Anda, buat perencanaan waktu dalam presentasi, spesifik dalam menampilkan presentasi. Jadi jangan semua hal dibahas di dalam presentasi. Jadi harus sesuai dengan apa yang sudah dibahas. Gunakan media yang menarik agar lebih menarik perhatian audiens yang ada. Sekian presentasi.